Shalom jemaat sekalian, kita bersyukur kita boleh datang untuk beribadah kepada Tuhan, dan biarlah melalui ibadah ini kita bisa semakin dekat dengan Tuhan. Karena itu, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita dengan bersaat teduh sejenak. Mari kita bersaat teduh. Pertolongan ibadah kita datangnya dari Allah, Cipta langit dan bumi. Turunlah atas kita kasih karunia dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, menyertai ibadah kita dari awal hingga pada akhirnya. Amin. Di dalam segala hal yang kita lakukan, Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Dia selalu ada untuk kita dalam kondisi senang maupun susah. Mari kita selalu bersandar kepada Tuhan dan selalu memuji kebenarannya. Mari kita bersama-sama menaikkan pujian, puji-Hu. Landasan ibadah kita diambil dari kitab Mazmur pasal 95 ayat yang 2 sampai yang 3 yang berbunyi demikian. Mazmur pasal 95 ayat yang 2 sampai yang 3. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Ketika dihadapkan dengan masalah, kita selalu bersungut-sungut pada Tuhan. Tanpa kita sendiri lupa jika Tuhan sudah terlebih dulu menderita bagi kita semua. Dia rela mati di atas kayu salib untuk menebus segala dosa kita. Karena itu, mari kita mengingat-ingat kembali penderitaan Tuhan dan menghargai jasanya dengan menaikkan pujian, pimpin aku ke Kalvari. Mari jemaat sekalian, kita tenangkan diri kita di hadapan Tuhan. Biarlah waktu ini kita secara pribadi, kita boleh berbicara kepada Tuhan untuk mengakui segala dosa kita. Mari kita berdoa. Tuhan,
Kami datang ya ke hadapan-Mu untuk mengakui segala dosa yang telah kami lakukan. Ampunilah kami yang telah melanggar firman-Mu dan tidak bertindak sesuai dengan kehendak-Mu. Dan jauhlah kami dari segala hal yang jahat yang bisa menggoda kami untuk melakukan dosa. Inilah seluruh doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Bagi setiap kita yang telah bersungguh-sungguh mengakui dosanya, dengarkanlah berita anugerah yang diambil dari kitab Yesaya pasal 45 ayat yang ketiga yang berbunyi demikian. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Dan dengarkanlah petunjuk hidup baru kita yang boleh menolong kita untuk memperbarui hidup kita, yang diambil dari kitab Yosua pasal 1 ayat yang ke-8 yang berbunyi demikian. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jemaat sekalian, kita sudah diikat dalam satu kasih di dalam Yesus Kristus, Tuhan kita. Mari bersama-sama dengan seluruh umat percaya, kita bersikap tegap dan mengkarnakan iman kita seturut pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, dan pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan memasuki doa syafaat yang akan terdiri 3 pokok doa. Untuk serangkaian doa ini ada 3 pokok doa. Yang pertama, berdoa untuk pimpinan negara kita agar diberi hikmat dalam memimpin bangsa kita agar menjadi negara maju. Kiranya berdoa juga masyarakat agar tetap bijak dalam memelihara kesehatan dan disiplin agar terhindar dari virus COVID. Itu pokok doa yang kedua, berdoa bagi hamba Tuhan, pengurus jemaat dan komisi, agar Tuhan pimpin dan memberkati keluarga supaya mereka diberkati araya. Pokok doa yang terakhir, berdoa bagi jemaat agar hidupnya makin dekat dengan Tuhan. Kiranya mereka diberikan hikmat, pengharapan, kekuatan, dan berkat dalam usaha kerja mereka. Untuk serangkaian pokok doa syafaat ini, kami minta dengan kasih Ibu Ita untuk memimpin. Kepada Ibu Ita, kami persilahkan. Terima kasih. Mari kita satu dalam doa. Puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Tuhan, untuk segala kekuatan dan kesehatan yang Kau berikan pada kami, sehingga pada hari ini kami boleh bersatu dalam ibadah ini Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hari ini kami akan mengangkat pokok doa Tuhan. Yang pertama, kami akan berdoa untuk pemimpin negara kami, mulai dari tingkat pusat hingga tingkat bawah. Kiranya Engkau memberkati Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi, dengan hikmat, kekuatan, kesehatan daripada Tuhan. Biarlah dengan hikmat-Mu, beliau boleh memimpin bangsa kami, menjadi bangsa yang maju. Bahkan kami boleh keluar dari setiap persoalan-persoalan bangsa kami, yang saat ini kami alami, terutama masalah daripada pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan, Kau berikan hikmat, jalan keluar untuk kami semua, terutama rakyat Indonesia Tuhan. Biarlah kami boleh sehati melakukan prokes akan kesehatan kami, pribadi, lingkungan sekitar kami. Kami boleh saling menegur, saling mengingatkan. Bahkan kami mempunyai komitmen untuk saling menjaga demi kebaikan bersama Tuhan. Biarlah
Kau tambahkan hikmat pada rakyat Indonesia, terutama orang-orang yang masih mengabaikan akan pentingnya kesehatan, akan pentingnya menjaga kebersihan untuk memerangi pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Biarlah masyarakat Indonesia boleh bijak dalam bersikap. Yang kedua, kami berdoa untuk gereja kami Tuhan. Khususnya gereja kami GKT 3 POSPI Raya Tuhan. Dengan segala pergumulan gereja kami Tuhan. Baik kerinduan kami untuk mempunyai gedung yang permanen. Juga kerinduan kami Tuhan untuk boleh membawa banyak jiwa datang menghadap ke tahta-Mu ya Tuhan. Kiranya Kau memberkati Bapak Gembala Sidang kami, Bapak Eli Artman, berserta ibu dan anak-anaknya yang telah Engkau pilih untuk melayani gereja kami. Tambahkan hikmat, kesehatan, dan juga apa yang mereka butuhkan. Kiranya Engkau telah menyediakan untuk mereka. Berkati juga para pengurus gereja, baik itu PJ, pengurus Root Community, pengurus sekolah minggu Tuhan. Kiranya Kau tambahkan Tuhan hikmat, cinta akan Engkau semakin dalam lagi melayani Engkau dan jemaat di tempat ini. Kau juga berkati seluruh gereja di muka bumi ini Tuhan, dalam pergumulan mereka, dalam kebutuhan mereka. Biarlah tangan-Mu yang turun tangan melawat gereja-gereja-Mu ya Bapa. Apa yang menjadi kebutuhan daripada pelayan-pelayan gereja, khususnya pelayan-pelayan misi ya Bapa, yang mereka memberikan hati dan jiwanya untuk melayani di daerah pelosok-pelosok. Kiranya Kau memberkati mereka ya Bapa. Yang ketiga, kami berdoa untuk jemaat gereja kami Tuhan. Kiranya Kau tambahkan hikmat-Mu, pengharapan kasih kepadamu Tuhan. Kiranya Kau memberkati segala usaha mereka, pekerjaan mereka, pelayanan mereka Tuhan. Kiranya Kau berkati keluarga mereka, anak-anak mereka, pendidikan anak-anak mereka, dan segala biaya yang mereka butuhkan. Kami juga berdoa untuk jemaat yang saat ini mengalami kelemahan tubuh Tuhan. Kiranya pengharapan hanya kepadamu, pertolongan daripadamu Tuhan. Kau beri kesembuhan, pemulihan total untuk mereka semua Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami menyerahkan seluruh doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berterima kasih. Amin. Mari kita persiapkan hati kita untuk menerima berkat firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Evangelis Erni. Pada Evangelis Erni, kami persilahkan. Baik, terima kasih untuk Esten. Shalom semuanya. Apakah suara saya bisa terdengar dengan jelas? Bisa ya? Oke, terima kasih. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, saya mengenal seseorang ya, yang dia suka sekali untuk memfoto pemandangan ya. Dia bahkan jarang selfie, itu jarang gitu ya. Saya sempat diberitahu Facebooknya, dan memang Facebooknya itu pemandangannya indah-indah sekali. Kalau toh dia berfoto bersama dengan keluarganya itu sedikit sekali, ataupun orang lain yang memfoto, tapi dia lebih suka memberikan foto-foto pemandangan yang sangat indah sekali. Saudara, saya percaya bahwa Anda pun juga ketika entah mengendarai sepeda motor ataupun mobil atau apa, ketika dalam perjalanan itu melihat sawah yang begitu bagus, tanaman yang begitu bagus dan sebagainya. Saya pernah ketika saya menggonceng anak saya ya, si Edward itu naik sepeda motor, tiba-tiba saya melihat bulan itu begitu bagusnya gitu ya. Bulan itu sangat begitu bagus. Saya sangat senang sekali melihat bulan itu. Tetapi karena saya membawa sepeda motor, maka jalan terus. Sampai pada akhirnya ketika kami mau masuk di perumahan ini, saya berhenti sebentar ya, untuk memfoto dan menikmati bulan itu. Saudara, kalau kita mau menikmati sesuatu yang indah ketika Anda berkendara ataupun berjalan,
maka yang harus Anda lakukan adalah diam sebentar, menikmati. Entahkah itu coba Anda lihat sekali-kali langit itu ya, kadang-kadang pada saat sore itu degradasi warnanya itu bagus sekali. Ya, bagus sekali antara orange, antara jingga dan itu bagus sekali. Yang perlu kita lakukan adalah berhenti sejenak dari semua aktivitas kita dan menikmati keindahan yang Tuhan berikan kepada kita. Tahukah saudara, di dalam hidup kita pun Tuhan itu juga memberikan hal-hal yang sangat indah sekali. Kalau kita mau menikmati hal-hal yang indah yang Tuhan sudah berikan dan sediakan, kita mesti rem sebentar dulu. Semua agenda kita, kesibukan kita, apapun, berhenti sebentar dulu. Dan Anda akan lihat dan Tuhan akan menunjukkan betapa indah hidup Anda. Tetapi kalau kita terus melaju dengan kecepatan 80-70 di dalam segala agenda kita tidak akan pernah melihat betapa indahnya kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara, setiap kali Sabat ini pun juga kita ngerem sebentar. Saat kita berdoa dan berpuasa setiap hari Kamis, itu kita juga ngerem sebentar untuk melihat betapa indah kehidupan yang kita nikmati, yang diberikan oleh Tuhan. Amin. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan surga, kami bersyukur. Setiap kali Tuhan menginginkan kami untuk mengerem sebentar semua agenda kami, kelajuan kecepatan kami untuk mengurusi banyak hal, saat itulah Tuhan menunjukkan betapa berkat-berkat Tuhan itu selalu menyertai dan mengikuti kehidupan kami. Betapa perlindungan Tuhan itu selalu full bagi kami. Betapa kasih Tuhan tidak pernah berhenti bagi kami. Betapa orang-orang di sekeliling kami, segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kami, sungguh sangat indah. Oleh karena Engkau bersama-sama dengan kami, Tuhan. Oleh karena Engkau yang memberikan, Tuhan. Oleh karena itu kami sungguh bersyukur. Kami boleh menikmati keindahan hidup yang Tuhan berikan. Di tengah keadaan apapun, di dalam lembah kekelaman sekalipun, ada hal indah yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur hari ini kami boleh melayani Tuhan. Setiap anak-anak muda boleh melayani Tuhan. Setiap guru-guru sekolah minggu boleh mempersiapkan diri melayani Tuhan. Setiap ibu rumah tangga boleh mempersiapkan diri mengikuti ibadah ini. Setiap kepala rumah tangga, setiap ama-ama, semuanya boleh bersama-sama beribadah melalui via Zoom ini. Terima kasih Tuhan. Itu pun keindahan yang Tuhan berikan kepada kami. Sehingga kami boleh melihat saudara seiman kami, mendengar kabarnya, melihat kemajuan-kemajuannya, bahkan boleh bersama-sama berdoa dalam pergumulan dan kesulitan kehidupan mereka. Itulah keindahan yang Tuhan berikan kepada kami. Betapa kami sungguh bersyukur di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ini doa kami akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Kami percaya ya dan amin, Tuhan bersama-sama dengan kami. Karena itu kami percaya juga Tuhan akan memberikan kepada kami hikmat untuk mengerti firman Tuhan dan melakukan dalam sepanjang hidup kami. Layakkan hamba-Mu, rapi hamba-Mu yang akan menyampaikan, dan berkatilah seluruh jemaat yang akan mendengarkan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami ini sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, saya akan memberikan share screen terlebih dahulu, ya. Oke. Sebentar. Ya. Beberapa waktu ini kita telah dalam hampir 3 minggu berarti ya, 3 minggu kita membahas akan kitab Yunus, ya. Oke. Kitab Yunus yang pertama, kira-kira kita tahu bahwa itu adalah panggilan Yunus untuk pergi ke Niniwe, bukan? Ya. Tetapi apa yang dilakukan oleh Yunus? Yunus merancangkan kira-kira daerah yang paling jauh dari Niniwe itu mana? Ya. Jadi kalau dia misalnya itu di north, maka dia akan pergi ke south. Ya.
Kalau dia di west, maka dia akan pergi ke east. Sehingga dia mencari kira-kira di mana. Ya, Yunus menolak akan panggilan itu. Itu kita belajar ya dengan satu tema tak perlu lari. Ya. Lalu kemudian yang kedua, Yunus pasalnya yang kedua. Ya. Yunus pasalnya yang kedua, bagaimana kita tahu pada akhirnya Yunus naik kapal untuk pergi ke Tarsus. Di tengah-tengah itu Allah melakukan akan tindakan dan Allah memberikan kepada Yunus satu perlindungan agar dia itu tidak tenggelam atas penentuan Allah. Allah mengirimkan ikan yang besar. Sekali lagi ya, bukan ikan paus, tapi ikan yang besar. Untuk Yunus tinggal di situ sebentar, mengintrospeksi diri, dan kemudian kalau kita melihat Yunus menaikkan doa, menaikkan mazmur yang sangat indah di dalam perut ikan itu. Di dalam pasal itu juga Yunus pada akhirnya dikeluarkan dari perut ikan, ya, sampai di daratan dan menuju perjalanan menuju Niniwe, ya. Di pasal yang ketiga, yang minggu kemarin, Yunus pada akhirnya masuk di dalam kota Niniwe itu. Dia menyampaikan akan firman Tuhan bahwa 40 hari lagi kota Niniwe akan ditunggang balikkan oleh karena dosa-dosa yang begitu besar di hadapan Allah. Mendengar itu satu kalimat yang sangat pendek tetapi diurapi oleh Tuhan dan Tuhan bekerja, maka kita tahu bahwa pada saat itu seluruh rakyat Niniwe itu melakukan perkabungan, bertobat dari semua kejahatan mereka. Bahkan raja-raja para pembesar pun juga mengenakan kain kabung. Semuanya puasa, sampai ternak-ternak mereka puasa. Itulah yang terdapat di dalam pasal yang ketiga. Saudara, kalau misalkan di dalam pasal yang ketiga itu, ya pada saat pasal yang ketiga itu, saudara-saudara, itu the end gitu loh ya, ending tetap di dalam pasalnya yang ketiga, itu happy ending, ya, happy ending artinya apa? Yunus taat, Yunus pada akhirnya nurut, kemudian menyampaikan firman Tuhan, dan orang Niniwe akhirnya selamat dari hukuman. Happy ending bukan? Kalau ditutup di dalam bagian itu, ini adalah satu kisah yang selalu kita rindukan di dalam semua peristiwa yang kita baca atau yang kita alami, yaitu happy ending. Namun kita melihat Yunus itu bukan 3 pasal, melainkan ada Yunus yang keempat. Ya, kalau 3 pasal itu ditutup itu happy ending. Tapi bagaimana ketika pasalnya yang keempat ini? Nah, mari saudara-saudara kita membaca firman Tuhan. Bagi Anda yang membawa Alkitab di dekatnya, Anda boleh membuka Yunus pasalnya yang keempat. Ya, kita akan membaca bagian ini dan saya minta dengan kasih Saudari Grace boleh membacanya. Yunus pasalnya yang keempat. Silakan Grace. Yunus 4 ayat 1 sampai 11. Yunus belajar mengincafi bahwa Allah mengasihi bangsa-bangsa lain. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia. Dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya, maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup." Tetapi firman Tuhan, "Layakkah engkau marah? Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok, dan ia duduk di bawah naungannya, menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Lalu atas penentuan Tuhan,
tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia terhibur daripada kesalahan hatinya. Yunus sangat bersukacita karena pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya, ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati, katanya. Lebih baik aku mati daripada hidup. Tetapi berfirman Allah kepada Yunus, layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Jawabnya, selayaknya lah aku marah sampai mati. Lalu Allah berfirman, engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam, dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak. Terima kasih, Saudari Grace. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, Yunus pasalnya yang keempat inilah sesungguhnya yang pada akhirnya membuat kita mengerti bahwa yang menjadi fokus daripada Tuhan bukan Niniwe itu. Yang menjadi fokus dari kitab Yunus ini bukan pertobatan Niniwe itu. Kalau yang menjadi fokus pertobatan Niniwe, maka akan berhenti di dalam pasalnya yang ketiga dengan happy end itu. Tetapi dengan pasalnya yang keempat yang kita baca ini, kita tahu bahwa sesungguhnya fokus daripada kitab Yunus ini adalah masalah Yunus dan hati Allah. Kita melihat dari firman Tuhan yang telah dibaca oleh Saudari Grace tadi, dikatakan bahwa Yunus ini keluar dari kota Niniwe. Ya, dia sudah menyampaikan pesan Tuhan, memperingatkan agar mereka bertobat agar terhindar dari hukuman Tuhan. Lalu kemudian Yunus ini keluar dari kota itu. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kira-kira orang-orang Niniwe kenal enggak dengan Yunus? Pasti kenal karena dia yang menyampaikan firman Tuhan itu. Apakah mereka tidak menawari Yunus penginapan enggak? Pasti menawari karena dia adalah pendatang baru, apalagi dia adalah seorang utusan Tuhan yang memberikan peringatan. Tetapi kenapa Yunus keluar dari kota itu? Dikatakan di dalam ayatnya itu sambil mengamat-ngamati apa yang akan terjadi dengan kota itu. Yang artinya apa? Yunus menunggu bahwa siapa tahu mereka tidak jadi bertobat dan hukuman Allah itu boleh terjadi. Ya, mungkin dia mengamat-ngamati kira-kira Niniwe ini dihukum kayak apa ya? Apakah kayak Sodom dan Gomora, yaitu api dan semuanya belerang itu turun hancurkan kota Niniwe? Dia mengamat-ngamati bagaimana Allah akan menghukum bangsa yang begitu jahat di hadapan Tuhan. Saudara, mungkin dengan melihat akan kehidupan daripada orang-orang Niniwe, si Yunus ini mengatakan tidak mungkin dia bisa bertobat ini. Ini tidak bagus ini. Tidak mungkin dia. Mungkin ada karena itu dia keluar dari kota itu sambil mengamat-ngamati. Dia mendirikan pondok. Dia tidak mau tinggal di rumahnya orang Niniwe yang penuh dosa itu, apalagi kalau tiba-tiba dihukum, aku bisa mati. Karena itu dia keluar dan mendirikan pondok sambil menanti-nanti. Kira-kira kalau Tuhan menghukum dia itu bagaimana? Kamu bangsa yang paling jahat yang sudah menjajah banyak ini. Ya, itu yang terjadi, ditunggu-tunggu. Nah, rupanya setelah 40 hari itu tidak terjadi. Ya, itu tidak terjadi. Yang hal ini menunjukkan bahwa orang-orang Niniwe, bangsa Niniwe benar-benar bertobat.
benar-benar mendengar firman Tuhan, benar-benar menyerahkan hidup ke dalam tangan Tuhan. Saudara, kalau Anda menyampaikan firman Tuhan, ya, mengingatkan orang yang melakukan dosa untuk kembali kepada Tuhan, lalu orang itu menuruti, dia kembali kepada Tuhan, dia cinta Tuhan, dia sampai dibaptis melayani Tuhan, menyerahkan hidup mungkin sebagai seorang hamba Tuhan. Anda pasti akan bersyukur, bukan? Kita semuanya akan bersyukur, puji Tuhan, dulu orang ini sangat jauh daripada Tuhan, cari duit terus, preman hidupnya. Tapi begitu dia percaya kepada Tuhan, cinta sampai di dalam kehidupan yang berubah, kita bersuka cita, bukan? Dan saya percaya, kalau kita melihat bagaimana setiap para rasul itu memberitakan Injil, kemudian mereka percaya dan berbalik kepada Tuhan, mereka bersuka cita. Tetapi dikatakan hal itu membuat Yunus marah. Saudara-saudara, saya berulang kali membaca bagian ini. Dikatakan membuat Yunus marah. Kenapa? Karena Allah tidak jadi menghukum bahkan bangsa Niniwe. Kenapa? Saudara, dan kalau kita lihat alasan daripada Yunus marah itu, tanpa malu-malu, dia sampaikan di hadapan Tuhan. Dan sepertinya nanti kita melihat Yunus itu ngajak Tuhan bertengkar. Ya, saudara-saudara perhatikan. Dan berdoalah ia kepada Tuhan. Dia mengatakan, ya Tuhan, bukankah telah kukatakan ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya. Maka aku dahulu melarikan diri dari Tarsis. Sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Saudara, yang merah itu adalah alasan kenapa dia marah. Kenapa? Sebab Allah adalah Allah yang maha pengasih dan penyayang. Kenapa dia marah? Karena Allah memberikan anugerah kepada Niniwe. Dia mengatakan, aku lebih baik mati. Mati karena apa? Dia begitu marah. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, Allah tidak berdebat. Ya, Allah tidak berdebat, Allah tidak memberikan penjelasan, Allah tidak membentak dan memarahi si Yunus yang lagi nesu ini, marah yang luar biasa. Dia cuma tanya, layakkah engkau marah? Jawabnya apa? Aku layak sampai mati, aku layak marah sampai mati. Dia mau ngajak Tuhan bertengkar, saudara. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, Allah mengerti. Hambanya yang menolak untuk dipanggil, diperintahkan, hambanya yang tidak taat, hambanya yang mengkhianati dia, hambanya yang sudah dididik dan diselamatkan dari ketenggalaman laut itu marah, hatinya panas, saudara. Di dalam pondoknya yang dibangunnya. Saudara dikasih oleh Tuhan, pondoknya ini dari bagian-bagian kering itu, maka dikatakan dengan jelas, atas penentuan Tuhan, Tuhan memberikan daun jarak. Jadi di bagian-bagian yang kering ini, ya, dia kasih pohon ini supaya apa? Supaya lebih teduh, karena dia di luar itu di padang gurun. Wah, saudara, apa yang terjadi setelah itu? Dikatakan Yunus sangat bahagia karena pohon jarak itu. Mulai dari pasal 1 sampai pasal 4, baru ini Yunus merasa bersukacita dan bahagia. Baru ini, saudara. Ya, orang Niniwe bertobat, dia tidak bahagia. Tapi baru ini, dia ini merasa bahagia. Oh Tuhan, setelah engkau baik sama-sama orang Niniwe, baru ini Tuhan engkau baik sama aku. Dia sangat senang sekali, saudara. Kalau Anda baca mulai dari pasal 1 sampai pasal 4, baru inilah dikatakan bahwa Yunus sangat bersukacita, sangat bahagia. Why? Karena pohon jarak itu. Dia bahagia sekali. Saudara, tetapi Tuhan yang mengasihi akan hambanya ini. Tuhan yang ingin mengajar supaya hambanya ini melihat isi hatinya. Ingin mendidik dia.
kebahagiaan itu tidak lama. Dikatakan atas penentuan Tuhan, ya, makhluk yang kecil gitu, makhluk yang sangat kecil itu, ya, hal yang sangat ulat yang sangat kecil itu, saudara, bisa menyebabkan pohon jara itu layu oleh karena ulat itu, ya, pohon jara itu layu. Kalau Anda melihat Yunus ini tidak bergerak belas dari pohonnya itu, ya, biar sudah, aku kepanasan, biar sudah, ya, dia karena dia marah sekali. Tadi dia bahagia, tapi pohonnya ini dia marah, biar dia tidak mencari tempat teduh, tapi dia sungguh-sungguh biar sudah, aku biar di sini, biar sudah, aku mati, ya, saudara. Itu orang sangat marah sekali, saudara. Lalu bukan sajanya itu, atas penentuan Tuhan, Tuhan mengirim angin yang membuat semakin panas. Saudara-saudara, ini yang terjadi dalam Yunus. Dia begitu marah sekali, dia begitu sangat ingin mati, saudara, dengan keadaan ini. Tuhan, dia berteriak, Tuhan, aku ini benar-benar lebih baik mati. Tuhan ngomong, kenapa kamu kesal? Karena pohon jara ini. Lalu dikatakan, aku ini sebenarnya benar-benar harus mati. Ya, karena pohon jara inilah aku marah sekali. Saudara, mulailah Allah mendidik daripada Yunus ini. Saudara, kita bisa melihat dan kita belajar bersama. Kenapa Yunus marah? Kenapa Yunus bahagia? Apa alasannya? Dia marah dan bahagia, saudara-saudara yang dikasihi, karena fokusnya adalah dirinya sendiri. Fokusnya adalah keegoisannya. Fokusnya adalah pohon jara itu yang membuat dia bahagia. Oleh karena itu yang saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, dalam ayatnya yang ke-10 dan yang ke-11, lalu Allah berfirman, engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan tidak engkau tumbuhkan. Yang tumbuh dalam satu malam, dan binasa juga dalam satu malam pula. Bagaimana aku tidak sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tidak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak. Saudara-saudara, melalui daripada ending perkataan Tuhan yang terakhir di dalam kitab Yunus ini, Tuhan mau membawa Yunus dalam tempat yang, yaitu membawa Yunus pada hati Allah. Yunus sangat sayang kepada pohon jara itu. Dia lupa bahwa sebenarnya dia hampir sama dengan ulat itu yang menghancurkan akan pohon jara itu. Bukankah Yunus juga kepingin bahwa Niniwe itu juga hancur gitu loh. Saudara-saudara, melalui perkataan itu, perkataan Allah ini, Allah ingin mendidik daripada Yunus untuk mengerti isi hati Allah, yaitu tentang apa? Anugerah Tuhan. Anugerah itu, saudara, adalah suatu hadiah yang tidak layak diberikan kepada orang yang tidak layak. Anugerah yang besar, anugerah yang begitu agung diberikan kepada orang-orang yang tidak layak. Itulah anugerah Tuhan. Allah memiliki hati yang penuh belas kasihan yang tidak layak diterima oleh orang Niniwe, oleh seluruh umat manusia. Karena sumber daripada anugerah itu adalah Allah. Dan penerimanya siapa? Siapapun yang menerima anugerah daripada Allah, tidak ada seorang pun yang layak. Saudara-saudara, proses daripada anugerah yang Tuhan berikan itu tidak selalu apa yang memberikan kenyamanan daripada kita. Karena tujuan daripada anugerah itu bukanlah untuk kenyamanan kita, kebahagiaan kita, tetapi adalah demi kesungguhan kita menjadi murid Kristus, kesungguhan kita menjadi pengikut-pengikut Kristus. Itulah tujuan daripada anugerah Tuhan.
Jadi sekali lagi anugerah Tuhan itu adalah satu pemberian belas kasihan Tuhan yang tidak layak kita terima. Dan siapa penerima anugerah itu, siapapun yang mendapatkan anugerah daripada Tuhan, tidak layak. Dan apa tujuan daripada anugerah yang Tuhan berikan kepada Yunus, kepada Niniwe, kepada Anda dan saya? Bukan sekali lagi untuk kenyamanan, kebahagiaan, seperti pohon jarak itu. Saudara-saudara, cara daripada anugerah Tuhan tidak harus selalu sama. Dengan begitu dia bertobat tidak menerima tidak diperlakukan seperti Yunus yang harus masuk di dalam perut ikan selama 3 hari. Itu pun juga adalah anugerah Tuhan. Kalau orang Niniwe bertobat dan Allah tidak melakukan hukuman, itu pun juga anugerah Tuhan. Karena cara anugerah Tuhan itu berbeda. Ada yang melalui penderitaan, ada yang melalui pencemaran nama baik, ada yang melalui kerugian, ada yang melalui akan kesulitan-kesulitan hidup. Tetapi ada juga yang melalui pertolongan Tuhan mujizat. Semuanya itu adalah anugerah. Karena tujuan daripada anugerah, sekali lagi bukan kenyamanan, tetapi kesungguhan. Inilah isi hati Tuhan. Dan sebenarnya Yunus sebagai orang yang telah menerima anugerah Tuhan, sesungguhnya dia harus mengerti akan anugerah ini. Dia menerima anugerah Tuhan sangat luar biasa loh saudara. Bisa enggak Allah enggak pakai Yunus? Ketika ayatnya yang ke-1, pasalnya yang ke-1, Yunus enggak mau. Bisa enggak Allah memilih yang lain? Bisa. Tetapi kalau Anda membaca Yunus ini saudara, saya juga membaca Yunus mulai dari pasal 1 ayat sampai pasal yang ke-4 itu menjadi bahan bacaan kita, bukan ketika kita doa dan puasa. Saya melihat Allah itu begitu sangat luar biasa berhikmat, unik cara kerjanya Allah itu bukan aneh loh, unik sekali. Dan begitu sangat kasihnya. Saudara, Allah tidak membiarkan Yunus mati loh, ditenggelam. Kita selalu memikirkan bahwa oh Allah ini menghukum Yunus, kasih ikan yang besar, bukan. Supaya dia tidak tenggelam mati, maka atas penentuan Allah, Allah menyelamatkan Yunus di dalam mana perut ikan. Dan di dalam perut ikan itulah Yunus itu sunyi sendiri belajar untuk mengerti anugerah Tuhan panggilannya. Lalu dia pergi, tetapi ternyata Yunus belum mengerti. Saudara, Allah memberikan anugerah, yaitu melalui pohon jarak. Dan bagi saya anugerah yang sangat luar biasa bagi Yunus dalam Yunus pasal yang ke-4 ini. Yunus berulang kali ngajak Tuhan bertengkar loh. Layak aku marah Tuhan, layak aku marah sampai mati. Bisa enggak Tuhan itu langsung turunkan api dari langit, langsung hanguskan Yunus. Ngajak Tuhan bertengkar, saudara. Tapi Tuhan enggak melakukan itu. Tuhan sangat mengasihi Yunus, hambanya yang dablek, hambanya ini yang egois, hambanya yang tidak tahu terima kasih. Tuhan mengasihi loh. Dengan sabar dia tetap ngomong, layak kan kau marah? Bagi saya itu adalah anugerah yang besar. Tuhan tidak langsung habisi loh, saudara. Saudara-saudara, sebagai orang yang sudah menerima anugerah ini, seharusnya Yunus mengerti isi hati Tuhan. Yunus berada di dalam tempat kedalaman hati Tuhan seharusnya. Saudara-saudara, tetapi sangat disayangkan, bagi Yunus, dirinya, tahu saudara, orang yang benar. Aku ini hamba Nabi loh, hamba Tuhan, orang Israel loh, aku orang benar. Dan tak layak untuk menerima anugerah, diampuni, lari ke Tarsis, diampuni, aku layak loh. Dan aku layak diberikan kesempatan, ya sudah tak layak nih, aku layak loh diberikan. Bagi Yunus dirinya adalah umat pilihan Tuhan yang benar, yang layak menerima anugerah Tuhan. Dan bagi Yunus, saudara, orang-orang Niniwe ini adalah orang berdosa. Orang yang berdosa dan dia tidak pantas menerima anugerah Tuhan, tidak pantas diberikan kesempatan. Dia harus, orang-orang Niniwe ini harus langsung dihukum dan dibinasakan. Itu bagi Yunus.
Inilah yang menyebabkan kenapa Yunus mengatakan bahwa aku layak sampai mati aku marah. Karena apa? Aku ini benar. Aku ini layak terima anugerah Tuhan. Sedangkan orang ini itu harus dihukum seperti Sodom dan Gomora. Itulah Yunus. Tetapi saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, di hati Allah, baik Yunus maupun orang-orang Niniwe adalah orang-orang yang memerlukan kasih-Nya, anugerah-Nya, dan kemurahan-Nya. Inilah di dalam kedalaman hati Allah yang paling dalam. Siapapun membutuhkan anugerahnya, belas kasihannya, pengampunannya, orang-orang yang dipilihnya. Sehingga dari di kedalaman hati Allah ini, saudara, dia rela untuk datang ke dalam dunia ini, mati di atas kayu salib. Kenapa? Supaya Anda dan saya dan semua orang yang percaya dalam Yesus Kristus itu menerima anugerah keselamatan. Saudara, kita kalau mengerti akan kedalaman kasih anugerah Tuhan bagi kita secara pribadi, kita ini tidak akan henti-hentinya nangis, saudara. Karena apa, saudara, yang dikasih oleh Tuhan? Nah, Allah itu lebih peduli terhadap orang-orang, terhadap jiwa, terhadap kehidupan, terhadap akan setiap orang-orang yang menderita dan memerlukan anugerahnya. Allah lebih peduli daripada itu. Percayalah, Allah lebih memperdulikan kehidupan Anda daripada Anda memperdulikan kehidupan Anda sendiri. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kadang-kadang kita ini seperti Yunus. Apa yang membuat kita nyaman? Apa yang membuat kita marah is about ourselves. Selalu berkaitan dengan diri kita sendiri. Apa yang menjadi pohon jarak di dalam kehidupan kita? Harta kita, agenda-agenda pekerjaan kita, hobi kita, segala sesuatu, sehingga ketika itu terusik sedikit saja, privasi kita, apapun terusik kita menjadi marah. Ketika semuanya di dalam keadaan stabil, kita bahagia dan nyaman. Tetapi pandemi ini mengajarkan kepada kita, bukan? Betapa kita harus peduli dengan banyak orang. Kita peduli dengan jiwa-jiwa daripada orang-orang yang sedang menderita, saudara. Allah mengajarkan kepada kita justru di dalam masa pandemi inilah kita seharusnya menyadari semua yang kita miliki ini adalah anugerah. Semua yang kita miliki ini adalah pemberian Tuhan. Kesehatan sampai detik ini semuanya adalah anugerah Tuhan. Saudara, kadang-kadang kita merasa, ya karena aku ini kerja keras, mulai dari kecil aku kerja keras. Ya, kadang-kadang kita merasakan, ya aku ini sudah jaga pola makan dan sebagainya, protokol kesehatan. Saudara, kita membaca begitu banyak berita orang-orang yang begitu hidupnya, makannya, kalorinya, semuanya dihitung pun, ada yang bisa lewat karena masalah pandemi ini. Kalau kita menyadari anugerah Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan kita, kita seharusnya mengerti kita harus berada di posisi mana, yaitu berada di dalam hati Allah yang paling dalam, baik tentang diri kita maupun tentang orang lain. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, mari sekarang kita bertanya, bagi Anda, diri Anda itu siapa? Ya, aku ini orang diberkati loh. Kenapa? Aku ini cinta Tuhan, aku melayani Tuhan, aku memberitakan Injil. Aku. Dan bagaimana bagi Anda orang yang mencemarkan nama baik Anda? Orang yang bayar hutang Anda, yang tidak bayar hutang Anda yang membuat Anda bangkrut. Bagaimana dengan orang yang memporak-porandakan kehidupan rumah tangga Anda? Bagaimana dengan suami atau istri yang menyakiti hati Anda? Bagaimana dengan orang yang paling Anda benci sampai saat ini dan belum bisa Anda maafkan?
Apakah mereka adalah orang yang sangat berdosa dan tidak layak menerima anugerah Tuhan? Sedangkan Anda melihat, oh dia itu semakin aktif di gereja loh, semakin diberkati oleh Tuhan loh, semakin banyak pelayanan loh. Padahal dia tidak pantas. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, apakah itu yang ada di dalam diri kita? Terhadap orang-orang yang membuat kita hancur, yang mencemarkan nama baik kita. Tetapi saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, di hati Allah, siapakah diri Anda? Di hati Anda, di hati Allah adalah, Anda adalah orang yang tidak pernah dibuang. Anda adalah orang yang tidak pernah dibiarkan oleh Allah menderita. Allah adalah memandang diri Anda, orang yang tidak akan pernah dihancurkan oleh Dia. Allah adalah tidak pernah akan merencanakan kejahatan bagi Anda. Tidak pernah. Oleh karena apa? Oleh karena mungkin ketidaktaatan kita, Tuhan tidak akan pernah membuang Anda, menghancurkan Anda, membiarkan Anda menderita. Tidak. Oleh karena keegoisan Anda, ketidakdewasaan Anda, gampang sekali meninggalkan pelayanan, gampang meninggalkan akan gereja dan sebagainya. Tidak pernah. Tetapi Allah akan mendidik Anda dan saya dengan kasih-Nya, dengan cara yang terbaik, agar Anda dan saya menaruh seluruh ambisi, kepentingan kita di tangan Tuhan. Sehingga saudara, kita mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan dan pemikirannya. Yaitu seperti yang saya katakan, hati Allah yang peduli kepada orang-orang tentang kehidupan mereka. Peduli terhadap jiwa-jiwa manusia yang berdenyut dan menderita. Inilah Anda di hadapan Allah. Anda menerima anugerah. Dan sekali lagi tujuan daripada anugerah itu, saudara, yang kita terima, bukan untuk kebahagiaan dan kenyamanan kita, tetapi untuk menjadi menyerupai Dia. Ingat MDS. Tujuan anugerah dengan cara tujuannya adalah supaya kita semakin hari, semakin serupa dengan gambar Khaliknya, supaya kita memiliki kesungguhan menjadi murid Kristus. Dan di hati Allah itu, saudara, orang yang menyakiti Anda, orang yang mencemarkan nama baik Anda, orang yang membuat Anda bangkrut, orang yang mengkhianati Anda dan saya, saudara, mereka adalah orang-orang yang memerlukan kasih anugerahnya dan kemurahannya. Mereka adalah jiwa-jiwa yang dikasih Allah. Dan Allah mengutus Anda dan saya untuk menyampaikan kepada mereka tentang kasih-Nya. Ini hati Allah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Saudara, kita harus berada di dalam tempat yang tepat, yaitu ada di dalam hati Allah yang mengerti apa itu belas kasihan Allah dan anugerah Allah. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, maukah Anda pergi menyampaikan anugerah Tuhan kepada siapapun, kepada orang-orang di sekeliling Anda? Mereka adalah orang-orang yang memerlukan belas kasihan Tuhan. Mereka mungkin orang-orang yang menyebalkan, mereka mungkin orang-orang yang mungkin menurut Anda menjijikkan, mungkin mereka adalah orang-orang yang begitu membuat Anda ini mau marah sampai mati, siapapun mereka, orang-orang di dekat Anda, keluarga inti Anda kah? Entahkah itu suami, istri, anak-anak, menantu, semuanya itu, mereka adalah orang-orang yang membutuhkan belas kasihan Tuhan. Dan kita harus menyampaikannya. Saudara-saudara, kalau kita merasakan besar anugerah Tuhan, seharusnya kita berada di dalam hati Allah. Itu posisi. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita mengatakan selalu, Tuhan, besar anugerah-Mu atas hidupku, besar berkat-Mu atas hidupku, besar. Dan sebagai orang yang sudah menerima anugerah Tuhan yang besar, mari kita taat,
mengatakan apa yang Allah katakan. Mari kita melihat orang-orang di sekeliling kita, orang-orang yang tanda kutip seperti Niniwe, orang-orang Niniwe dengan mata Allah. Mari kita mengatakan kepada mereka apa yang Tuhan ingin katakan. Apa yang Tuhan ingin lakukan, mari kita lakukan. Mari kita taat kepada Tuhan. Karena kita pasti tahu, setiap kali kita menyanyikan lagu, kita menyanyikan besar anugerahmu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari, semakin apa? Semakin bertambah besar anugerah-Mu. Maukah kita juga membagikan kasih yang besar itu kepada orang yang titik-titik, orang yang menyakiti Anda, orang yang Anda benci, orang yang merugikan Anda, orang yang tidak bisa Anda ampuni, orang yang menjijikkan bagi Anda, orang yang mencemarkan nama baik Anda, orang yang meninggalkan, yang mengkhianati Anda. Maukah Anda mengatakan, semakin hari, semakin bertambah besar kasihku kepadanya. Bersama Tuhan kita bisa. Kalau kita meletakkan posisi kita di tempat yang tepat, yaitu di dalam hati Allah. Maukah saudara? Maukah saudara Anda mengampuni, memberitakan anugerah kepada semua orang-orang di dekat Anda? Maukah saudara? Mari bersama kita berdoa. Saya minta dengan kasih Bapak Pendeta Eliatman boleh menutup di dalam doa. Bapa di dalam surga, sekilas kalau kami melihat Yunus 4 bukanlah happy ending. Tetapi Tuhan, hari ini melalui hamba-Mu kami boleh melihat bahwa sesungguhnya ini happy ending. Ini adalah merupakan hal yang kami perlu mengerti. Supaya kami benar-benar diubahkan dan mempunyai hati seperti-Mu. Tuhan, Engkau pernah mematahkan hati Yunus oleh karena kepicikannya. Tuhan, kalau hari ini kami pun juga masih sepicik Yunus pada waktu itu, Bapa silakan Engkau mematahkan akan hati kami, sehingga kami mengerti anugerah-Mu, mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu, khususnya bagi orang-orang yang berdosa, orang-orang yang begitu keras hati, yang jahat di hadapan. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu ini. Berikan kami akan hati seperti ini, sehingga kami boleh melihat dunia ini dengan orang-orang yang sungguh memerlukan akan anugerah. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan ini. Terima kasih untuk hamba-Mu. Terima kasih untuk setiap kesempatan-kesempatan yang Engkau beri bagi kami untuk semakin lebih baik, untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, satu-satunya juru selamat manusia, kami telah berdoa. Amin. Kita bersyukur telah mendengarkan firman Tuhan, dan tiba saatnya kita mau menyatakan rasa syukur kita dengan memberikan persembahan. Persembahan dapat diserahkan kepada bendahara atau ditransfer melalui nomor rekening yang sudah tertera di skrip. Kiranya persembahan ini bisa semakin memuliakan kerajaan Allah. Selagi menjalani persembahan, mari kita bersama-sama menaikkan pujian, jadikan aku saluran berkat. Akan menyerahkan persembahan ini dalam doa yang akan dipimpin oleh Saudari Lisa dan akan dilanjutkan dengan warta.
Kepada Saudari Lisa, kami persilakan. Ya. Mari kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita. Ya Tuhan, terima kasih karena pada pagi hari ini kami bisa bangun, kami bisa beraktivitas, dan terlebih lagi kami bisa beribadah bersama. Ya Tuhan, kami telah memberikan persembahan, biar persembahan ini dapat dipergunakan oleh pengurus dengan baik dan bijak untuk mengelola dan mengembangkan gereja kita ini, ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dan terus kami telah berdoa. Amin. Selamat hari Minggu. Puji Tuhan, karena pada pagi hari ini kita bisa sekali lagi beribadah bersama dalam keadaan sehat. Mari kita melihat warta untuk minggu ini. Yang pertama, terima kasih kepada Evangelis Erni yang telah melayani dalam pemberitaan firman Tuhan. Terima kasih juga pada rekan-rekan yang telah melayani dalam ibadah pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati dalam kehidupannya, baik pekerjaan maupun sekolah ataupun kuliah, dalam pelayanan dan juga dalam keluarga. Kemudian selamat ulang tahun kepada Ibu Lydia pada tanggal 28 September yang lalu, Saudari Angel pada tanggal 14 Oktober, dan Ibu Paula pada tanggal 17 Oktober. Semoga panjang umur, sehat selalu, dan Yesus memberkati. Jadwal kegiatan gereja kita pada minggu ini, pada hari ini jam 10 pagi, ada ibadah sekolah minggu dan juga pemuda remaja yang akan dilaksanakan via Zoom. Mari kita terus mendorong generasi muda kita untuk mengingat dan menguduskan hari Sabat. Lalu pada hari Selasa, tanggal 26 Oktober, kaum wanita akan mengadakan persekutuan jam 7 malam via Zoom. Kemudian pada hari Kamisnya, kita akan mengadakan doa dan puasa yang akan dimulai dari jam 6 pagi hingga jam 4 sore. Lalu, jam 7 malamnya ada dogma yang akan dilaksanakan via Zoom. Lalu pada tanggal 7 November, atau 2 minggu lagi, kita akan mengadakan sakramen baptisan kudus dan atestasi. Nama-nama calon baptisannya, Elin, Edward, Aston, Ashley, Albert, Jose, Chris, Devita, dan Rama. Nama-nama atestasi Bapak Wesi dan Ibu Melisa. Mari kita juga mendoakan rekan-rekan kita yang akan mengikuti sakramen baptisan kudus dan atestasi agar dapat mempersiapkan diri dan juga hatinya. Kemudian minggu depan, tanggal 31 Oktober, kita akan merayakan hari ulang tahun GT3 Pusat yang ke-79. Nah, minggu depan ibadah kita akan gabung dengan Pusat jam 9 pagi yang akan dilaksanakan secara live streaming via YouTube. Lalu setelah ibadah, kita akan mengikuti perayaannya melalui Zoom. Nah, untuk detailnya akan kita lihat melalui video berikut ini. Pada tim multimedia, saya persilakan. Pada tim multimedia, saya persilakan untuk memutar video. Halo Bapak Ibu, Saudara-saudari Jemaat GKT 3. Terima kasih untuk semua yang sudah ikut berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang telah diadakan di gereja selama bulan Oktober ini. Ada beberapa informasi penting untuk kita semua. Minggu depan, tanggal 31 Oktober, kita akan beribadah dalam satu ibadah online gabungan yang bisa kita ikuti bersama pada jam 9 pagi di channel YouTube GKT 3. Dan setelah ibadah selesai, kita semua diajak untuk mengikuti perayaan ulang tahun gereja yang akan diadakan melalui Zoom. Di dalam perayaan ini, kita akan mengadakan perjamuan kasih secara online. Oleh karena itu, jemaat diharapkan untuk menyiapkan hidangan berupa mie di rumah masing-masing. Di samping itu, jemaat juga boleh memakai baju berwarna pink, putih, atau coklat untuk mengikuti pemilihan best dress code saat sesi Zoom berlangsung. Jangan lewatkan ya perayaan minggu depan, karena akan ada pengumuman pemenang dan keseruan-keseruan lainnya yang pastinya sangat sayang untuk dilewatkan. Sampai ketemu minggu depan jam 9 pagi. Ajak seluruh keluarga dan teman untuk bisa beribadah dan merayakan ulang tahun gereja bersama-sama. Ya, sekian warta untuk minggu ini. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Saudara Esther.
Mari kita akhiri ibadah ini dengan pujian doksologi dan doa berkat yang akan dipimpin oleh Pendeta Liatman. Kepada Pendeta Liatman, kami persilahkan. Kita akan bersama-sama menaikkan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra dan puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mengerti akan anugerah Tuhan, sesungguhnya anugerah itu tidaklah layak, tidaklah pantas untuk kita terima. Tetapi Tuhan sudah memberikan akan hal itu bagi kita. Dan biarlah dengan mengerti kedalaman ini, kita pun merindukan orang-orang lain akan mendapatkan anugerah Tuhan. Mari saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hati kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Kristus Tuhan, pertolongan penghiburan dari Allah Roh Kudus, menyertai saudara-saudari semua, mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Amin. 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 Amin.